Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo guys, welcome di podcast Life with No Filter. Hari ini gue kedatangan guest, salah satu CEO di startup kopi ternama di Indonesia. Orangnya udah senyum-senyum. Langsung gue kenalin aja ya, dia Elisa Suteja. Halo Elisa, apa kabar? Halo WB, apa kabar? Lama gak ketemu ya. Iya. Kita terakhir ketemu, kita trekking. Yes. Iya kan, mendaki gunung, menyeberangi sungai. Yes, mendaki lembah. Mendaki lembah. Oke, boleh kenalin diri lu nggak? Short brief aja ke listener kita, kayak who are you? Oke, halo semuanya. Nama aku Elisa Suteja. I'm currently the co-CEO of Fore Coffee. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Yes, probably like a bit from Fore Coffee. Yeah, Fore Coffee is a coffee startup di Indonesia. Kita enable customer untuk bisa nikmati kopi dengan enak dan juga efisien dengan aplikasi kita. Aplikasi, gitu. jadi gabungan antara F&B dan tech. Betul sekali. Ya? Yes. Alright, tapi hari ini gue mungkin gak ngomongin Fore Coffee terlalu banyak, karena lu udah ngomongin Fore Coffee banyak di luar sana. Gue selipin nanti. Iya, pasti tenang ya, gue ada bahas, tapi gue gak mau kesana fokusnya. Gue lebih ke mau belajar tentang personalnya, ke elunya, tentang leadership. Aduh. Lebih tentang fokusnya ke woman leadership. Karena kan gak banyak, menurut gue gak banyak leadership seorang wanita menjadi leader di suatu tech startup. Kalau bisa, lu kenal banyak gak yang di Indonesia? Ada beberapa pasti. Dan even we create a community sebenarnya. Oh really? Ya. Oke. Tapi kalau dari porsinya female and male leader di startup Indonesia, kayak of course porsinya banyak kan laki-laki. Iya, betul. Exactly, betul. Kan? That's why di sini gue mau bahas ini yang menarik menurut gue, gitu loh. Oke. Gue sempat Google nama lu. Tentunya banyak artikel tentang lu, ya kan? Ada ISEC Best Performance Achievement di 2013. Terus habis itu second runner-up General Electric Case Study Challenge. Habis itu National Finalist P&G Asian Business Challenge. Terus this year Forbes 30 Under 30. Yeah. Is it this year? Soalnya gue liat postingan Instagram Februari sih. Oh iya benar, itu tahun ini. Tahun ini berjalan sangat panjang, sehingga lupa. Cepat tapi panjang. Panjang. Oke. Dengan ini kan gue bisa bilang lu achievementnya banyak banget, ya kan? Maksudnya banyak itu, menurut gue banyak. Dan di situ lu bisa label diri lu as an achiever gak sih? Sebenarnya kayak kalau misalnya kita lihat ke belakang ya, maksudnya ISEC, GE, P&G, it's a huge experience yang kayak sebenarnya waktu aku jalanin along the way, it's not because like gue harus achieve ini, gue harus ikut ini supaya achieve ini. It's more like the learning experience yang gue cari gitu. ISEC is a organization lah, youth organization, dimana kayak open my eyes to meet a lot more people. Dan akhirnya kayak P&G and GE itu yang kayak membuka mata gue bahwa kayak kayak university life it's more than just going to classes, tapi you also gotta meet kayak your competition, maksudnya di luar sana tuh kayak gimana gitu. Jadi gue nggak lihat kayak apakah karena gue ikut beberapa activity membuat gue actually achiever. I mean kayak I meet a lot of more people yang akhirnya kayak achieve more, tapi I'm more into like kayak liatin kayak orang-orang tuh kayak gini. Jadi I thought this is a learning lah. Jadi I'm more as a learner daripada achiever, I think. Oke. Jadi goals itu sebenarnya di hidup untuk menjadi a learner, not an achiever. Lebih ke sana. Actually yes, I mean like I coba ada satu tes, kalau you guys ada yang tahu nama tesnya apa ya, gue lupa, Gallup personality test. So there's like a lot of traits yang biasanya orang punya, kombinasinya apa, and my first traits is actually learner. Oh really? Yeah. Oh wow, oke. Jadi bisa dibilang kayak semua ini lo ikut basically karena lu mau learn something. Yes. Jadi end meet-nya tuh nggak terlalu penting buat lu bisa dibilang. Hasilnya nggak terlalu penting. Yang penting di situ gue learn apa. Yes. Alright. I'm quite like short medium term. Jadi kayak di fase ini of course ada responsibility yang kita harus serve kan. Misalnya kayak waktu di ISEC
as this position ya aku harus melakukan sesuatu yang mana ya untuk mencapai tujuan itu kan ya butuh apa ya perjuangan, kayak kalau misalnya kita bilang learner doesn't mean that then you don't want to achieve. Tapi as a good learner ya sebenarnya ya there's a certain like a stepping stone yang kayak oke, yang itu gue mau achieve supaya gue bisa belajar ini. Jadi it's more into the objective, not like the apa ya, gimana ya bilangnya ya. Bukan kayak terus gue gak mau achieve juga gitu ya. Oke. Terus menurut lo untuk orang kan kadang kalau menjadi seorang learner itu dia ada masa-masa di mana kayak aduh gue bosen nih atau aduh gue berasa stuck nih. Lu pernah gak sih ngerasa hal itu? Gitu. Dan ketika lu ngerasa hal itu misalnya pernah, lu gimana cara tackle itu? Gue gak berasa bosan tapi gue kayak takut kayak aduh gue bisa gak ya. Soalnya namanya kita belajar kan kadang kayak lu kayak misalnya belajar matematika. Tapi kayak aduh kayak soal ini tuh susah banget gitu. Jadi lebih ke yang kayak gitu sih. Jadi gimana keep me always motivated ketika ada blocker di depan gue. Apa tuh motivasi lu kalau misalnya ada blocker di depan lu? Biasanya kayak penasaran sih. Aduh emang beneran gue gak bisa ya gitu. Dan kalau misalnya udah kayak gitu ya gue coba ketemu orang lain. Cari mentor atau peers yang bisa kayak tukar pikiran sama gue sih. Okay. Alright. Talking about Forbes 30 Under 30. Which is this year such a big achievement. Alright. Rasanya gimana sih bisa achieve itu? Agak nggak percaya juga sih sebenarnya. Tapi kalau dari sisi gue liatnya kayak ya it's a achievement for the company sebenarnya. Kalau misalnya lihat my other colleague kan ya gue bisa bawa nama Fore untuk bisa dapat apa ya pengakuannya. Ya gue seneng gitu. Tapi gue lihat ini more than just me, tapi the organization yang dapat pengakuan sih. Oh manis banget. No, I really feel that gitu. I mean the friends in Forbes sih baik banget dan actually kayak kita tetangga di kantor gitu. Really? Jadi kadang kalau misalnya makan siang terus ketemu gitu. Terus kayak one of the editor tuh remind me kayak Lisa udah daftar belum? Kayak oh ya mbak bentar lagi nanti saya daftar. Oh gitu. Tapi secara personally do you feel like this this something in your career or just lu bener-bener kayak oke, ini bener-bener buat company aja? Of course kayak personally gue lihat ke belakang kayak oh I'm so lucky gue dapet mentor, gue dapet kesempatan untuk bisa prove myself. Tapi I think bigger portion is actually because of the opportunity that I get dan the company is growing jadi akhirnya I get pengakuannya juga gitu. Alright, talking about the mentor yang kayak lu sebut gitu, kayak lu ada nggak 1 atau 2 advice menurut lu dari mentor lu yang pernah lu atau lu ingat sampai sekarang masih ngecap nih di kepala nih bener ngecap kayak apa sih advice yang terbaik yang pernah lu dapet? Advice, I mean kayak ini selalu kan gue kan bilang kalau misalnya oh ya gue suka belajar sesuatu jadi kayak yang advice-nya itu nggak pernah kayak luas gitu. It's always about like a certain problem atau challenge kayak in my life yang akhirnya kayak bikin gue kayak remind me to the situation dan kadang gue dibilang aduh lu mikir tuh kebanyakan gitu. Nah itu sih kadang yang kadang I remind myself kayak mungkin ini tahap dimana gue mikir kebanyakan. Oke, gue gak boleh mikir kebanyakan kayak gue harus ngapain gitu. Gitu. Alright. Jadi menurut lu kayak di fase lu become learner itu lu banyak overthinking di situ. Oh iya. Oh ya. Yeah, of course. Alright. And then I want to talk about your role as a CEO di Fore Cafe. Alright. Sebelumnya di Fore lu COO. Bener gak? Iya, jadi perjalanan gue di Fore sebenarnya cukup unik sih. Tapi yes, now I'm currently the co-CEO actually. Co-CEO actually, yeah. Alright. Terus lu diangkat jadi co-CEO ini di saat tough situation, if I can say, di saat COVID and this time, right? Dan terus habis itu, how do you feel terakhir kali waktu dapat kabar kayak, oh Elisa, now you're become co-CEO of Fore Cafe? Saat obviously itu, kayak kaget dan juga kayak aduh kayak can I deliver the expectation or not gitu. Cuma pada akhirnya kepercayaan yang diberi ya gue nggak boleh sia-siakan sih gitu. Jadi coba seimbangkan antara keraguan dan juga optimisme sih sebenarnya. How do you deal with it?
pasti banyak mikir actually. Banyak mikir dan juga discuss with the people yang gue percaya juga untuk bisa bantu gue melewati dan memimpin organisasi ini. Basically kayak I believe I don't do it alone sih, tapi sebenarnya with the humility and also like the mentality yang gue selalu mau belajar ini, ya gue harap kayak gue bisa kayak extract a bit more from my mentors untuk bisa deliver ke organization. Alright. Tapi before Forecafe kan kalau nggak salah lu begitu lulus lu ke Tokopedia. Yeah, right. Dan but it's only gue baca di LinkedIn lu it's only for 8 months, right? Yeah. Kenapa cabut secepat itu? Jadi ceritanya waktu pertama kali lulus kayak gue kan intinya anaknya maunya belajar ya. Jadi gue pikir kayak mungkin gue mau sekolah lagi gitu. Gue mau sekolah lagi, habis itu gue cari experience yang dalam waktu singkat gue bisa belajar banyak. Terus gue banyak baca-baca startup lagi booming nih, kayak one interesting company Tokopedia gitu. Akhirnya gue dapat kesempatannya untuk masuk ke organisasinya. Sampai akhirnya gue ketemu temen lama gue in one of like the e-commerce event gitu. And she's working at East Ventures gitu. Gitu. Jadi Tokopedia sama East Ventures kan sebenarnya hubungannya lumayan dekat. I mean East Ventures is one of the early investor of Tokopedia gitu. Jadi kayak waktu gue ketemu dia kayak gue tahu nih biasanya kayak gue presentasiin tentang Tokopedia ada nama East Ventures. Gitu. Jadi akhirnya setelah ngobrol segala macem ada opportunity yang datang. Jadi akhirnya gue pikir kayak gue pengen coba untuk lihat mungkin gak spesifik di satu industri, di satu organisasi, tapi kalau misalnya di East Ventures kayak I can belajar lebih banyak dari banyak organisasi kan gitu. Tapi which one is more challenging menurut lu? Masing-masing ada challenge-nya sendiri sebenarnya. Tapi intinya kan kita harus pilih kayak tantangan yang mana yang kita mau ambil gitu. Dan akhirnya kayak buat gue kayak di EV kayak I can grow a lot sih. Gue alongside liatin founders sih biasanya problemnya kayak gimana dan dari sisi venture capital kayak cara pandangnya kayak gimana gitu. Jadi I think it's a very interesting experience dan gue belajar banyak dari situ. Gue percaya dari semua yang lu belajar tuh nge-shape diri lu sekarang, right? And then as a female leader, lu berasa sih kayak lu ada berasa nggak kayak di company itu ada privilege yang lu bisa dapat atau ada disadvantage yang lu bisa dapat? Kayak do you feel that as a female leader? Gue merasa soalnya gue gak pernah rasain jadi cowok kayak gimana ya. Jadi I don't know kayak if I were a guy terus kayak gimana gitu. But as you can see it kayak the culture itself gitu dan lain-lain menurut lu gimana? Apa ya? Kadang kalau misalnya buat gue it's a combination of a lot of things kan. Maksudnya kayak gue sebenarnya bukan dari Jakarta. You know, kayak gue udah biasa jadi kayak outsider kayak going in. Dari kayak kota kecil pindah ke Jakarta, gimana gue harus fit in. Dari kayak anak baru lulus kuliah masuk ke company kayak gimana gue harus fit in. Dan buat kayak quite early kayak bukan first jobber juga tapi waktu masuk ke EV kan I'm so green kan. Nah gue gimana bisa fit in untuk kayak bisa ngobrol ke founder yang lain, ke partnersnya company gitu. Jadi kayak sepanjang perjalanan gue udah berusaha untuk bisa gue harus bisa bawa diri gue dengan baik gitu. Jadi sebenarnya gue nggak pernah, kadang gue mikir kayak yes I'm a female, kayak terus I'm quite young, terus kayak how can I lead such a big organization yang banyak kayak my team member itu juga punya experience yang udah banyak gitu. Jadi sebenarnya dengan perjalanan karir itu sendiri yang bisa bikin gue kayak ya udah gitu. Emang gue mungkin nggak punya pengalaman sebanyak yang lain, tapi kayak gue di sini gue dipercaya untuk bisa lead ini dan gue dapat keberuntungan untuk bisa work alongside kayak founder yang lain gitu. Jadi kayak akhirnya gue banyak tanya ke mereka sih. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu ya gue bilang nggak tahu dan gue mau belajar gitu. Itu sih yang akhirnya bikin gue ya udahlah nggak usah mikirin kayak what kind of disadvantages yang gue dapet. Tapi kayak dengan gue yang kayak gini terus gue harus gimana supaya gue bisa maju gitu. Terus and then any tips buat bisa fit in kayak lu bilang kayak misalnya kayak lu bilang lu bukan dari kota besar and then masuk ke Jakarta, di situ lu belajar untuk fit in waktu kuliah berarti ya. And then dari kuliah lu masuk ke
company, belajar fit in lagi, and then ke East Venture belajar fit in lagi. I mean, there's a lot of adaptation di diri lu, I believe, ya kan? Yeah. Any tips gak dari lu yang personal kayak, ini cara gini nih, setelah lu banyak melalui fit in tersebut? Kalau dari sisi gue, kalau pas gue dari SMA ke kuliah, jujur kayak gue takut kalau misalnya orang tahu gue kayak gimana, dia akan pandang gue berbeda. Jadi gue Maksudnya berusaha. tahu lu bukan dari Jakarta? Iya, kalau misalnya gue punya logat gitu, terus nanti aduh kayak ketemu kayak temen kayak WB, mungkin gue dibully gitu. Oh gitu, teman kayak WB, baik. Gitu, jadi kayak gimana ya caranya supaya gue nggak kelihatan dari daerah gitu. Jadi tapi ketika akhirnya gue lebih mature, terus akhirnya masuk ke company segala macam, I think the genuinity, maksudnya authenticity itu sebenarnya penting gitu. Kadang misalnya semua orang kayak di ruangan ngomong bahasa Inggris, tapi gue tahu mereka sebenarnya bisa ngomong bahasa Indonesia. Gue nggak peduli, gue ngomong bahasa Indonesia aja. Kalau itu lebih nyaman buat gue gitu. Jadi pada akhirnya kayak ya di sebisa mungkin kita ngikutin kayak orang lain, kayak situasi lu tuh kayak gimana. Cuma kayak kalau misalnya lu membuat lu nggak jadi diri lu sendiri, menurut gue itu susah. Gitu. Jadi pada akhirnya kayak kalau gue sih the tips to fitting in is kayak ya be you gitu. Kayak ya tahu orang lain konteks kayak gimana. Cuma jangan pernah malu atau takut untuk tunjukin bahwa ya gue nyamannya pakai bahasa Indonesia, ya udah gue ngomong pakai bahasa Indonesia aja, toh lu ngerti gitu. Oh wow, oke, bener juga sih. Karena biasanya kalau di ruangan terus orang ngomong bahasa Inggris, kayak lu bilang kayak sebenarnya ngerti bahasa Indonesia itu ada pressure ya. Kayak gue harus ikutan bahasa Inggris nih. Aduh, gue kayak anak lulusan lokal gimana ya gitu. Kadang kayak ada pemikiran kayak gitu kan pasti gitu. Apalagi di situasi yang kayak kayak gue beruntung sih orang-orang di sekitar gue tuh udah punya background diverse gitu. Jadi gue bisa belajar banyak dari mereka. Cuma di sisi yang lain ya gue mau tunjukin ya gue kayak gini gitu. Dan as much as I can learn from you, I hope you can also learn from me gitu. Oh wow, that's a good advice. Oke. Terus talking about si role kan, CEO role, itu nggak lepas dari leadership, right? Kayak sekali lagi. And then di pandemic gini, gue sempat baca beberapa artikel kalau beberapa female leaders justru lebih unggul dalam menghadapi pandemic. Kayak Jacinda Ardern di New Zealand, itu kan lebih better katanya daripada, dan even there's a case, the case study untuk buktiin itu, ya kan, statistik dan lain-lain. Menurut lu, emang female leader tuh lebih baik gak sih dari male leader? Gue jujur gue nggak tahu, karena balik lagi kayak menurut gue it's not the gender, it's the personal and also the belief of the person itself gitu. Tapi kalau misalnya buat gue, I think kayak good leader itu pasti punya kayak great priority sebenarnya. Kayak mungkin lihat kasusnya kayak New Zealand Prime Minister, mungkin dia tahu kayak oke, ekonomi ya suffering, tapi gimana kayak humanity, kayak kepercayaan, keamanan warga negara itu tuh jadi yang nomor satu. Oke, berarti kalau misalnya gue memang harus kayak put the country on lockdown, ya harus lockdown gitu. You know, kalau misalnya you make a great priority, correct priority, menurut gue ya ada resultnya. Dan itu terlepas dari sebenarnya it's a female founder atau male founder gitu. Oh alright, so it's not the gender but dari quality of the person. Iya, cara pikir dan beliefnya sih. Of course kalau misalnya female mungkin kita lebih banyak yang bilang kita lebih empathetic. Exactly. Tapi gue nggak tahu juga. Menurut gue itu nggak gender centric. Pasti female lebih apa. Cuma ya karena upbringingnya kita dan you know kayak society lihat kita harus kayak gimana. Mungkin itu ada nempelnya juga gitu. Jadi is it like the empathy yang akhirnya bikin female founder jadi kayak gitu, I don't know gitu. Alright. And then what makes a good leader kalau gitu menurut lu? Good leader is someone yang bisa kasih vision ke everyone yang kayak ada di organisasi dan juga cuma punya hati yang besar untuk juga dengerin kayak di bawah itu lagi merasakan apa, you know. Jadi kayak it's a bit paradox juga, kayak lu bisa tarik orang untuk maju ke depan, tapi ya lu harus lihat ke belakang kayak lu sekarang kayak gimana gitu. Kalau buat gue sih kayak it's a combination of those two things sih sebenarnya. Oh, alright. And then dari lu udah nge-lead Forest sekarang dan lain-lain gitu.
any obstacle nggak menurut lo kayak di diri lo sendiri, ini personal ya, kayak sebagai leader apa sih yang menurut lo yang kayak bagian yang paling susah buat lo yang kayak gue masih struggling di sini gitu. Kalau gue sebenarnya kepercayaan diri bahwa memang kayak ya kadang gue nggak tahu sesuatu dan gue harus belajar, dan it's okay to not knowing something, atau it's okay to make a mistake, and it's okay to be vulnerable di waktu yang tepat. Gitu. Oke, kayak gimana tuh vulnerable waktu yang tepat? Of course kayak kita nggak bisa bilang kayak I don't know how to do this, terus ya udah, terus gue mau gimana, itu kan Itu pasrah ya. itu nggak bisa juga kan, gitu. Tapi kadang kalau misalnya kayak let's say with COVID gitu, kayak for us it's really dependent on kayak ya policy-nya akhirnya government akan kayak gimana. Kalau misalnya besok lusa ternyata ada PSBB ketiga, ya gue nggak bisa merubah situasi itu kan. Gitu. Jadi ketidaktahuan akan external factor itu sebenarnya sulit, apalagi internally kayak gue harus adapt, maksudnya my decision harus adapt to external factors gitu. Jadi kayak kejujuran bahwa kayak well I don't know kayak eksternal, maksudnya nanti ada PSBB 3 atau enggak kayak, dan akan kayak gimana jujur gue gak tahu, tapi gue butuh kalian semua. Misalnya kayak keberanian untuk mengatakan itu, mengakui bahwa lu gak tahu sesuatu, dan juga keberanian untuk akhirnya ya own the ketidaktahuan, dan juga bisa gabungin semua orang sih. Itu menurut gue yang kadang kayak tidak semudah itu bisa dilakukan. Karena sebagai leader lu pengennya kayak oke, kayak that's the direction that we need to go, we can do that gitu. Kayak kadang kayak you cannot also promise something that you cannot deliver kan gitu. Oh exactly, benar. And then sekarang gue mau ngomongin Fore Cafe, ya kan, Fore Cafe di pandemic gini, how's the Fore Cafe ini holding up? Obviously it's actually very tough situation for us. Jadi sejak Maret ke April ke Mei itu kita akhirnya do a deep exercise kayak toko mana yang sebenarnya kayak mungkin udah gak wise untuk kita pertahankan. Jadi we close few. And also like we also have to adapt on the product offering itself. Kayak misalnya it's quite common sih, a lot of like brands punya the RTD, ready to drink package. We also adapt to it. We also grow a line of Fore di rumah. Jadi gimana kita bisa membuat customer kita tetap enjoy minum Fore di rumah. Dan juga pada akhirnya kayak di November ini sebenarnya kayak banyak hal nih yang pengen kita lakukan. Salah satunya kita ada beberapa product launching untuk create the excitement back sih sebenarnya gitu. Karena kita tahu kayak beberapa menu kita yang sebelumnya mungkin kayak bisa dibilang bisa diimprove lah dari segi rasa dan konsistensi. Jadi kita lihat kayak momen ini yes kayak trafficnya turun, tapi waktunya yang tepat untuk kita berbenah sih sebenarnya di dalam gitu. Jadi kayak untuk produk konsistensi jujur kayak ini selalu jadi tantangan ya buat F&B untuk memastikan bahwa di satu cabang ke cabang yang lain rasanya sama. Exactly. Nah itu jadi kita perbaiki dan kita matengin lagi strategi kita untuk membuat produknya selalu konsisten. Dan akhirnya kita juga kayak temukan rasa-rasa apa sih yang kayak harusnya Fore punya gitu. Gitu. Misalnya kayak Fore banyak kayak produknya itu yang coffee based and milk based, kita pengen serve sesuatu yang seger-seger juga gitu. Terus core-nya kita kayak kita punya rasa-rasa yang lokal, yang rasa Indonesia, ya gimana kita bisa grow itu tapi non coffee drinker bisa enjoy juga gitu. Jadi kita lihat sih sebenarnya opportunity-nya ada di mana. Alright. Nah, that's a good movement sih menurut gue. That's nice. And then gue mau balik lagi ke leadership. Alright. Di lu sendiri kan dari lu di kuliah masuk ke Tokped, masuk ke East Ventures, and then there's a lot of leaders sih menurut gue to step right. And then it's different phase menurut gue, it's different habits yang lu punya. Bener gak? Ya, I think so. Maksudnya kayak di responsibility-nya berbeda dan juga mungkin season in life-nya juga berbeda ya gitu. Kayak you getting more mature, responsibility-nya growing. Teman-teman di sekitar lu mungkin dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Ya itu shape you sih sebenarnya. Shape you kan. And then habits apa sih menurut lo yang kayak core habits yang bisa diterapin buat jadi a good leader? Waduh. Soalnya sebenarnya kalau di Google artikelnya banyak. Kayak ini habits, 7 habits untuk menjadi leader yang sukses, something like that. Tapi menurut tuh kalau dari lu sendiri esensial lu apa nih yang kayak
Contoh kayak gue sempat baca kayak beberapa CEO tuh ada yang kayak bangun pagi banget terus dia meditasi dan apa-apa dan itu menurut dia kayak itu berguna buat gue ntar gitu loh di gue untuk make decision making, gue lebih mindfulness dan lain. Kalau dari lu ada gak sih habits yang menurut lu kayak gue udah terapin nih dan emang it works for me gitu? Kalau buat gue sih kayak gue nggak akan bilang kalau ini habit good leader tuh harus kayak gimana, tapi kayak habit of kayak effective person itu harus kayak apa-apa aja yang gue pelajari lah ya gitu. Sebenarnya gimana kita memulai hari itu sebenarnya penting sih gitu. Kalau gue bangunnya mepet-mepet kayak akhirnya kayak panik. Kayak aduh kayak gue bisa ke meeting tepat waktu gak ya. Gue gak suka feeling itu. Jadi yes kayak bangun lebih pagi terus make time for yourself. Itu sangat berguna gitu. Tapi kalau misalnya gue bangun gue brew coffee sendiri sih di rumah. Gue punya beans Fore of course. Gue brew sendiri. Habis itu gue just minum black coffee. Habis kayak udah agak charge up, gue olahraga yang gampang-gampang aja di rumah. Habis itu baru ke ruangan kerja gitu. Gitu. Jadi kayak karena sekarang kerja di rumah juga kayak gue pisahin satu tempat yang kayak oke, tiap section tuh harus ada gunanya. Jadi kalau misalnya di kamar, gue sih berusaha untuk jangan kerja di kamar, jangan kerja di ranjang gitu. Kayak lu kerja kayak ya di tempat kerja gitu. Gue dulu kerja di dining room. Gue rasa akhirnya gue makan sambil gue kerja gitu. Jadi kayak aduh ini gue nggak mau juga. Akhirnya kayak gue ada satu corner yang gue bisa pakai. Ya udah gue pakai corner ini aja supaya gue bisa pisahin kayak activity gue gitu sih. Jadi itu mungkin lebih ke kebiasaan. New normal ini kayak apa aja yang kayak harus kita lakukan ya gitu. Jadi ya make a place for work ya untuk kerja aja gitu. Alright, okay. And then as a leader kan itu nggak lepas dari decision making, right? Menurut lu kalau lu mau membuat suatu decision making, step-step apa yang lu lakukan sebelum lu make the decision? Oke, kalau misalnya buat gue sebenarnya selalu tanya opini kayak misalnya ada HR yang tanya ke gue gitu, aduh yang ini kita ada kasus kayak gini gitu. Mau gimana pun kayak my HR itu punya experience di HR yang banyak gitu. Ya, jadi gue akan tanya menurut tuh kayak gimana gitu. Tapi ya nggak semua keputusannya akhirnya gue ikutin gitu. Gue coba dengerin dari perspektif dia kayak gimana, objektif perusahaan kayak gimana, baru akhirnya gue make decision gitu. Tapi ya itu sih gue lumayan dengerin opinion orang lain sih sebenarnya sebelum gue make decision. So gitu. You are a good listener. Iya, kan gue learner. Iya. Jadi gue kayak menurut lu kayak gimana? Gue kayak pelajarin kayak dia cara pikirnya kayak gimana. Dan kalau misalnya memang ya bener juga gitu. Itu kayak gue oke untuk admit dimana kayak misalnya gue udah ngomong jangan gitu. Tapi menurut lu gimana gitu. Salah sih urutannya. Tapi kadang kayak gitu gitu. Terus kayak tapi menurut lu gimana? Tapi untung gue udah punya satu groundwork dimana kayak ya my tim ya oke aja kalau misalnya disagree dia akan ngomong gue enggak Elisa menurut gue kayak gini gitu. Terus gue mikir bener juga sih kata lu. Ya udah coba kita kayak gitu dulu nanti kita relook lagi akan kayak gimana gitu. Ini suatu bisa dibilang berarti ini company culture yang lu shape untuk kayak gue emang leader tapi gue nggak selalu bener. Bener gak? Kayak gitu. Yes. Dan itu lu di Fore begitu masuk itu udah seperti itu apa lu nge-shape itu? Gue I think kayak kalau misalnya di Fore kan sebenarnya gue masuk ketika sangat awal juga ya. Of course kayak my ex-colleague punya cara lead sendiri gitu. Cuma culture ini gue rasa udah ada di company quite a long time ya, dimana mereka berani untuk bisa menyuarakan opininya kayak gimana dan kita cukup open untuk dengerin gitu. So I think it's been in the company. It's been in the company emang the culture-nya. Terus menurut lo kayak penting gak sih company culture? Of course, yeah. How important is it? Menurutku pada akhirnya kayak gimana employee bisa engage kalau misalnya mereka bisa merasa company culture itu sesuai sama culture mereka gitu. Jadi nggak ada, kalau buat gue ya, gue merasa culture tuh nggak ada yang bener kayak gini, yang itu kan culture itu nggak bener gitu. Ya it just kayak
orang-orang yang di situ itu bisa respect, bisa mengikuti culture yang akhirnya company-nya mereka pilih kan gitu. Tapi buat Fore ya culture-nya kayak gini gitu. Kita pengen lu kayak bisa menyuarakan opini, tapi lu harus punya kayak basis juga untuk kayak lu take that opinion tuh kayak gimana gitu. Kita pengen kayak orang-orang yang semangat dan juga mungkin bisa apa ya work oke harus serve objektif awalnya, tapi juga kalau misalnya ada opportunity untuk kerjain hal-hal yang lain lagi kayak you should be happy gitu. Dan kayak gue akan kasih itu gitu ke orang-orang yang semangat gitu. Alright. Gitu sih. Alright. And then best 3 traits as a leader menurut lo apa? Yang kayak must have. Ada gak? Aduh, it's subjektif ya Subjective, sebenarnya. yes. Subjektif buat gue. Kalau gue sih best 3 traits as a leader, I think should be visionary ya. Harus tahu kayak mau bawanya kemana. Visi penting buat semua orang di organisasi. Mau yang di dalam, mau yang di luar, looking in kayak you should stand for something gitu. Yang kedua, I think for me it's the humility sih gitu. Kadang as a leader, kita kan leader ya, kita membawa orang-orang untuk maju ke depan. Kita bukan boss yang kayak telling you what to do gitu. Jadi kerendahan hati untuk mau dengerin itu menurut gue penting as a leader. Dan juga competitiveness gitu. Karena pada akhirnya kayak ya when you have a vision, tapi ya lo harus lihat kayak di luar sana kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong competitiveness itu bukan sesuatu yang selalu negatif ya. Karena kita harus lihat kayak ekosistem di luar sana kayak gimana supaya kayak tim gue, organisasi ini menang, ya gue harus punya a special diferensiasi kan gitu. Jadi I think competitiveness is very important juga. Alright, dari 3 itu menurut lo udah achieve semua belum? Atau menurut lo kayak di sini gue masih lack off, di sini I'm good at it? Gue berasa if you can judge yourself. Kalau gue rasa I can still work on my competitiveness sih. Alright. Gitu. Kadang kayak gue masih berusaha untuk menjustify kayak well it's okay to be competitive karena gue orangnya kayak lumayan empathetik nih gitu. Kayak aduh nanti kayak gimana ya. Tapi kayak gue tahu bahwa itu penting gitu. Tapi gimana gue bisa balance itu ke my personal traits yang memang sebenarnya kayak ya I like to be empathetic on a situation gitu. Menurut gue lumayan challenging buat gue. Alright, okay. Let's talk about the industry ya, about the industry of coffee itself. Yep. Menurut lo industri kopi di Indonesia for the next let's say 5 years gimana? Is it still promising for you or is it atau gimana? Perlu ada development apa menurut lo yang bisa mendobrak or what? I think coffee di Indonesia itu sebenarnya sesuatu yang udah ada dari sekian lama. Ya. Jadi the industry itself itu it's not something yang kayak tiba-tiba booming, tapi it's a form of how Fore and how other brands package it. It's new gitu. Jadi it seems like maybe it's going to bust karena for that reason gitu. Tapi I think five years from now kayak I hope kayak organisasinya terus bertumbuh, lebih banyak orang yang bisa appreciate salah satu sumber daya lokal yang memang udah jadi kebanggaan Indonesia. I think there will be more places that you can enjoy your coffee. The form of the coffee mungkin bisa bertumbuh. Maksudnya kayak kita lihat kalau misalnya dulu kayak papa kita, opa kita mungkin minumnya ya kopi yang instan gitu di rumah. Terus akhirnya kita tumbuh kayak kayak gue ribet bikin sendiri di rumah, gue pesen aja gitu. Nah nanti kedepannya 5 tahun lagi akan kayak gimana, ya gue berharap kayak cara kita menikmati barang yang memang udah ada dari dulu ini bisa lebih gampang lagi. Salah satunya dengan teknologi gitu. Okay. Jadi lebih ke inovasinya. Iya, I think the produknya ya akan kayak gitu. Soalnya ya rasa orang Indonesia ya menurut gue ya nggak akan berubah terlalu banyak lah, tapi cara kita mendapatkan barang yang memang kita sudah biasa konsumsi ini yang mungkin akan berubah. Alright, okay. Last question, what's next for Fore Coffee? Okay. Kalau boleh ada bocoran dikit gitu. Tadi udah dibocorin juga, I mean like for us kayak long termnya deh.
Oke. Itu kan tadi short termnya kayak bulan depan gitu ada launching baru. Yes. Long termnya deh. Long termnya ya. Ya. Ya, jadi for Fore kan sebenarnya teknologi itu sesuatu yang udah melekat ya gitu. Ya. Jadi aku rasa sih sebenarnya pertumbuhan kayak gimana Fore bisa attach teknologi more into the not behavior lah. Maksudnya kita ke toko nanti akan kayak gimana nih. Jadi Fore pengen bikin kayak experience-nya ketika semua orang ke toko itu bisa berbeda gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih akan ke sana. Oke, Iya. gue akan tunggu new experience from Fore Cafe. Yes. Karena menurut gue breakthrough banget kan F&B campur sama teh. Alright, thank you Elisa for your time. Terima Thank kasih. you for your Terima insight. kasih semuanya. Ini kayak lega banget nih pas udah selesai. Tadi tense banget. Oke, thank you for your time. Thank you buat pelajaran tentang leadershipnya. It really motivates me. And I hope bakal motivate banyak orang juga yang dengerin. Yes. Oke, thank you Elisa. Terima kasih. Stay safe. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.